Hey guys, welcome back. Di video hari ini, sesuai judulnya, aku bakal kasih tahu kalian barang-barang yang aku suka di bulan Maret kemarin dan juga Februari kemarin. Nah, kenapa aku jadiin satu di March favorite ini? Karena ya, kalau misalnya kalian follow Instagram aku, kalian tau lah, aku sempet kena COVID. Jadi, aku dirawat di rumah sakit sekitar 2 minggu gitu dari awal Maret. Dan aku belum sempet bikin video February favorites. Ya, jadi aku gabung aja di sini. So, itemnya agak banyak, jadi intronya jangan kepanjangan. Jadi langsung aja kita mulai ke barang yang pertama. Oke, barang yang pertama gue punya dari Scarlett Whitening. Ini facial washnya. Mohon maaf, kalian bisa lihat sendiri. Packagingnya sebenarnya kurang dari produk ini, cuma packagingnya doang. Karena ini printingannya ini luntur gitu loh kalau misalnya kena air atau misalnya dia terlalu lama di tempat yang lembab gitu. Karena pas gue bawa ke rumah sakit kemarin, kayak dia tuh kena air terus gitu karena gue taruh di sebelah wastafel. Jadi pas gue cuci muka itu kan agak heboh tuh ya airnya. Jadi dia terkena gitu, dan pas gue pegang-pegang ini dia ngecap di tangan gitu, jadi item-item tangannya gitu. Sebenarnya itu doang kurangnya, tapi gue suka banget dari produknya. Ini udah sampai setengah nih, udah gue pakai sekitar sebulan. Dan di produknya ini dia tuh kayak ada butiran-butiran rose petalnya gitu. Gue rasa sih mungkin ya ini rose petalnya ini asli. Soalnya pas gue udak-udak di muka itu, dia itu nggak yang kayak meleleh gitu. Biasa kan kalau misalnya orang ada pakai calendula flower lah atau pakai apa gitu kan, biasa kalau misalnya abis digosok-gosok itu dia udah mulai jadi cairan lah ya. Kalian ngerti lah ya apa yang gue maksud gitu. Nah, ini tuh rose petalnya tuh tetap berupa butiran rose petal gitu. Tapi untuk wanginya ini tuh nggak ada wangi-wangi rose sama sekali gitu. Kalau misalnya kalian udah suka produknya Scarlett dari lama, dari dia cuma baru ngeluarin body lotion atau body washnya doang, ini tuh wanginya mirip yang pomegranate. Udah gitu sebenarnya untuk secara tekstur dan finishnya setelah habis cuci muka, ya pokoknya muka itu jadi nggak keset gitu, jadi pokoknya kayak lembab banget gitu. Dan efek wangi yang diberikan pas kita cuci muka itu enak banget. Jadi kayak gimana sih, kayak healing terapi gitu lah pokoknya. Dan sejauh ini selama pemakaian setengah botol ini nggak bikin kulit gue beruntusan, nggak bikin kulit gue jerawatan, pokoknya cocok banget. Udah gitu nggak bikin kulit gue kering. Dan kulit gue ini termasuk kulit yang rewel sama facial wash gitu. Jadi facial wash yang terlalu kering itu dia akan langsung bikin kulit ngeletek-ngeletek. Dan ini tuh nggak sama sekali. Dan ini oke banget, kalian harus banget, wajib banget coba kalau misalnya pengen. Harganya cuma 75.000 dan gue udah pakai sebulan, baru habis setengah. Jadi setiap 2 bulan sekali kalian baru ngeluarin 75.000. Dan yang kedua, gue punya cleansing oil. Ini dari Skin Saga, kayak gini packagingnya. Ini tuh produk lokal guys, dan harganya itu di bawah 100 ribuan gitu. Dan gue yakin belum banyak, atau malah belum ada gitu kali ya, beauty vlogger atau youtuber gitu yang ngomongin tentang si Skin Saga ini. Karena bener-bener dia tuh baru launching dan masih brand kecil gitu. Jadi ini tuh brand di bawah naungan Sugar Pot gitu. Apa sih namanya? Sister brand. Nah, dia tuh sister brand dari Sugar Pot. Kalau kalian udah tahu Sugar Pot, itu tuh udah terkenal di mana-mana. Waxingnya tuh top markotop banget. Gue juga pernah pakai itu dulu. So, langsung aja, menurut gue cleansing oilnya ini, dia tuh cleansing oil thick gitu, yang pernah gue coba seumur hidup gue. Karena, gimana ya? Nih, jadi dia tuh bener-bener, nggak yang runny gitu. Dan begitu kalian, ratakan ke seluruh muka, dia itu rasanya kayak kalian apply minyak goreng ke seluruh muka kalian. Dan pertama kali gue pakai pun gue agak takut sebenarnya, takut menyumbat pori-pori gue karena kerasa banget beratnya dan heavy duty banget gitu. Nah, sebenarnya gue pakai si cleansing oil ini pun gak kayak setiap hari untuk di rutin double cleansing gue gitu. Tapi gue pakai si cleansing oil ini kalau misalnya lagi makeup yang tebel banget atau yang lagi super waterproof banget. Ini tuh benar-benar langsung luntur makeupnya sekali sekali ini doang, sekali pemakaian doang. Jadi
gue pernah ngetes gitu sekali pemakaian si cleansing oil ini. Abis itu gue pakai kapas dan micellar water gitu. Kan biasa kalau misalnya cleansing oilnya yang agak light gitu masih ada kayak sisa-sisa residu sedikit gitu, nggak langsung bersih banget kecuali kalian langsung double cleansing gitu. Nah ini gue langsung cobain pakai kapas dan dia benar-benar nggak ada residunya sama sekali. Dan gue harus mention juga, dia begitu kena mata gitu, kalau misalnya kalian nggak sengaja kena mata, kan pasti kalau misalnya kalian bersihin mascara atau eyeliner yang benar-benar deket sama mata ini, kadang cleansing oil bisa masuk ke mata kalian. Nah, begitu masuk ke mata kalian, nggak sengaja ya, ini tuh benar-benar nggak nimbulin rasa perih gitu, jadi bener-bener enak banget. Cuma ya memang agak nggak nyaman kalau misalnya minyak masuk ke mata ya, kalian ngerti lah maksud gue. Cuma dia nggak bikin perih, itu dia plusnya, makanya dia kenapa bisa masuk ke favorites gue. Ya pokoknya kalau misalnya kalian mencari cleansing oil yang heavy duty untuk yang makeup tebal gitu, gue sangat merekomendasikan si Skin Saga ini karena benar-benar bagus banget. Tolong Skin Saga kirimin lagi ya please. Oke lanjut, setelah cuci muka kita lanjut ke toner. Toner pertama yang gue suka, sebenarnya gue suka ini tuh di bulan Februari dan pengen banget gue masukin ke February favorites. Ini tuh dari Hygiene Blessing of Sprout yang Radiance Toner. Gue udah bikin video terpisahnya sendiri di sini. Kalau misalnya gue udah bisa masukin ya, kalian tinggal klik aja. Si Hygiene Toner ini bener-bener ngelembapin banget, enak banget. Udah gitu buat ngilangin beruntusan enak banget juga. Dan dia kayak gimana ya? Begitu kalian apply ini tuh kulit kalian tuh langsung kayak adem gitu rasanya. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya kalian abis cuci muka, meskipun muka kalian nggak yang kering ketarik banget gitu, begitu kalian pakein ini tuh kayak muka kalian tuh langsung lembab banget. Jadi memang sih dia tuh fungsi utamanya tuh untuk memperbaiki skin barrier, sama dia target konsumennya itu untuk kayak ibu-ibu atau lansia gitu. Ya pokoknya yang udah mulai butuh skincare anti-aging gitu, karena memang dia very melembabkan banget. Nah itulah kenapa di video Hygiene itu gue udah mention juga, kalian nggak bisa pakai serangkaian Hygiene yang Blessing of Sprout ini secara berbarengan karena akan terlalu overhydrating gitu loh. Jadi kalian pakai si toner ini, kalian bisa pakai moisturizer yang light gitu. Pokoknya di mix aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi ini bener-bener worth to try banget, kalian harus coba. Ini bener-bener mantep banget. Lanjut, toner kedua, ini gue punya dari The Aubrey. Ini yang Botanical Calendula Toner. Ini gue suka banget di bulan Maret. Di bulan Maret ini full gue pakai ini. Dan tuker-tukeran juga sih sama tonernya The Aubrey yang bakal gue bahas sebentar lagi. Jadi gue pakai si Calendula Toner ini kalau misalnya kulit gue lagi butuh hidrasi lebih, atau lagi yang kayak pengen butuh yang calming gitu. Karena si toner ini tuh dia bener-bener kayak lembab banget. Bahkan lembabnya tuh beda sama si Hygiene tadi. Kalau ini tuh dia kayak teksturnya tuh cair, tapi begitu kalian ratain, dia itu kayak lembabnya tuh kayak kalian pakai gel. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen kalau misalnya kalian penasaran, silahkan coba sendiri. Harganya ini di bawah 100.000, jadi masih affordable dengan packaging yang bagus kalau misalnya kalian taruh di meja rias kalian. So worth to try banget. Udah gitu yang harus gue mention juga, wanginya nih bener-bener enak banget. Gue suka banget wanginya si Calendula Toner ini, karena dia ngingetin gue dengan jus jeruk gitu. Pokoknya wanginya kayak citrusy gitu, padahal Calendula. Tapi pas gue baca kandungannya, dia itu kayak ada kandungan yang mengiritasi gitu. Karena gue takut ya, karena baunya tuh citrusy gitu. Gue takutnya malah mengiritasi, apalagi pas kita lagi jerawatan gitu ya. Karena ini fokusnya untuk syuting, jadi buat kalian yang punya sensitive skin terutama, nggak perlu takut sih buat pakai produknya yang ini, karena memang dia diformulasikan untuk sensitive skin gitu. Lanjut, toner selanjutnya ini dari The Aubrey juga, yang Botanical Witch Hazel. Nah, gue tuh pakai ini kalau misalnya kulit lagi jerawatan parah banget, karena dia ngebantu untuk ngeberesin masalah jerawat itu dengan cepat gitu. Kalian butuh 3 hari sampai 4 hari doang. Bener-bener toner ini tuh ngebantu banget. Udah gitu memang dia ini teksturnya tuh ringan. Jadi kalau misalnya kalian punya dry skin gitu, gue merekomendasikan si Calendula yang tadi gue bahas. Kalau misalnya kalian punya oily skin, kalian bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya kalian punya dry skin, kalian juga bisa pakai ini, tapi moisturizernya kalian tebelin gitu. Atau misalnya kalian cari moisturizer yang teksturnya agak thick gitu, jadi bisa mengimbangi dengan ke light si toner ini. Tapi untuk mengatasi masalah jerawat, ini tuh benar-benar oke banget. Dan gue udah pakai di bulan Maret ganti-gantian sama si The Aubrey. Segini habisnya. Jadi lumayan juga ya. So buat kalian yang punya masalah jerawat dan memang cocok dengan kandungan witch hazel, tapi kan nggak semua orang cocok ya. Nah kalau misalnya kalian cocok dengan kandungan witch hazel, gue sangat merekomendasikan si toner The Aubrey yang Botanical Witch Hazel Toner ini.
Selanjutnya dari toner kita ke serum. Nah, serum yang gue suka di bulan Maret ini adalah si Centella Herb Serum. Ini gue udah habis sekitar setengah botol gini. Dan ini tuh ngebantu banget buat kalian yang punya kulit berjerawat gitu, dan yang kayak meradang merah-merah gitu. Ini tuh bener-bener membantu menenangkan dan mengatasi episode kemerahan di muka kalian. Biasa gue campur juga pakai si Witch Hazel Toner yang tadi. Oke banget, dia works perfect banget. Dan ya, untuk hasilnya pun ngebantu ngilangin kemerahan. Cuma ya memang nggak langsung 1-2 hari itu langsung kelihatan gitu ya. Kalian butuh lah sekitar kayak seminggu 2 minggu gitu baru kelihatan merah-merahnya berkurang banyak banget setelah pemakaian si serum ini. Jadi buat kalian yang memang cocok dengan Centella dan memang mencari serum Centella asiatica gitu, ini very recommended banget. Udah gitu dia unscented. Di sini ada tulisannya unscented. Kalau misalnya kalian ada satu lagi kalau nggak salah yang bukan unscented, bedanya apa gue lupa. Tapi yang unscented ini benar-benar amazing banget dan dia benar-benar unscented gitu. Selanjutnya serum kedua, ini tuh bisa disebut serum, bisa juga disebut booster. Ini dari Diaubry lagi, yaitu Niacinamide Skin Booster. Ini mengandung niacinamide 10% sama vitamin B5 1%. Nah, ini kenapa disebut Niacinamide Skin Booster? Nah, seperti yang tadi gue bilang juga, ini tuh bisa dijadiin booster. Jadi gimana sih cara pakai booster? Nah, kalau misalnya kalian pengen pakai booster itu, kalian pakai serum. Nah, misalnya gue pakai si Centella serum tadi itu 1 pump gitu ya, 1 pipet gitu. Udah gitu tinggal tambahin si Niacinamide Skin Booster ini kayak 1 atau 2 tetes gitu. Udah gitu kalian mix, langsung apply ke muka. Itu tuh bener-bener jadi combo gitu, jadi bisa di mix gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen pakai ini doang sebagai serum, kalian juga bisa banget. Kalian pakai 1 pump, tapi memang dia kurangnya ini kayak pumpnya itu nggak yang kayak ngeluarin produk banyak gitu. Misalnya nih, kalian lihat ya, gue ambil segini, tapi begitu kalian pump itu bener-bener nggak habis produknya. Lihat, produknya masih ada gitu, jadi nggak turun secara sepenuhnya. Dia tuh bener-bener turunnya tuh perlahan banget, jadi kalian harus ngambil berulang kali. Dan dia memang teksturnya nih thick banget, very thick dan very melembabkan. Jadi gue nih sebagai pemilik kulit kering, gue suka banget sama si teksturnya Niacinamide Skin Booster ini. Gue sering juga pakai dia sebagai serum, dan gue juga sering mix dia dengan si Centella atau pakai serum-serum lain. Jadi khasiatnya maksimal dan cocok-cocok aja di muka gue, nggak bikin beruntusan, nggak bikin jerawatan. Tapi buat kalian yang udah cobain produk sebelah atau produk apa, karena kan sekarang banyak banget yang ngeluarin niacinamide 10% gitu. Kalau misalnya nggak cocok, mungkin kalian akan berpikir kembali untuk membeli produk ini. Tapi kalau misalnya kalian cocok dengan produk itu, gue sangat merekomendasikan si niacinamide ini sih dari Diaubry. Karena memang produk sebelah gue dengar-dengar harganya lebih mahal ya. Jadi boleh banget nih cobain Diaubry. Lanjut, ini skincare terakhir yang gue suka di bulan Maret kemarin. Jadi gue juga suka dari Hygiene, ini Blessing of Sprout Vitality Cream. Gue bawa juga ke rumah sakit dan ini benar-benar amazing banget. Jadi gini ya, di rumah sakit kalau misalnya kalian pakai infus, kan males banget buat gerak ya. Bahkan gue cuci muka aja tuh males rasanya, tapi memang harus karena gue balik keluar bikin video kayak gini gitu. Jadi gue paksain lah cuci muka. Dan pakai skincare pun males kan jadinya. Jadi gue cuma pakai si satu ini, si Vitality Cream ini dari Hygiene. Makanya dia kenapa udah sisa dikit banget, udah pengen habis. Karena memang benar-benar bagus banget. Gue cuma pakai ini, kulit gue bagus banget rasanya. Literally bagus banget, gak bikin beruntusan, gak bikin jerawatan. Udah gitu kan gue di rumah sakit tuh pakai masker 24 jam. 24 jam gak dilepas, kecuali cuma cuci muka, mandi. Udah itu doang, sama makan. Bener-bener nggak lepas selama 24 jam. Tapi gue pakai si ini nggak menimbulkan kelembapan ekstra gitu di sini, jadi nggak ada mess nih sama sekali. So dia bagus banget. Dan memang Hygiene ini produknya setelah dibahas sama Suhai Salim ya, bener-bener produknya udah susah banget dicari. Jadi kalian kalau misalnya udah lihat dari stok, bener-bener harus beli banget karena memang dia worth to buy banget. Selanjutnya, setelah ngomongin skincare, menurut gue ini barang yang penting banget, hand sanitizer guys. Jadi ini dari Secret Clean Antiseptic Hand Sanitizer Liquid. Ini mengandung alkohol 70%. Jadi buat kalian yang belum tahu atau bahkan belum kena corona, jadi jangan sampai lah kena corona gitu. Jadi kalian preventifnya dengan cara memakai hand sanitizer terus-terusan. Nah tapi masalahnya hand sanitizer ini banyak banget orang yang pakai istilah tanda kutip antibakterial, tapi dia
mengeklaim bahwa tidak mengandung alkohol. Sedangkan untuk membunuh virus corona itu kalian butuh alkohol minimal 70%. So ya guys, jadi gue bisa merekomendasikan ini. Kenapa gue merekomendasikan ini? Karena pertama, wanginya tuh enak banget. Udah gitu kalian begitu apply di tangan, ini tuh nggak ada feel yang apa namanya lengket-lengket. Karena gue tuh kemarin beli hand sanitizer nih dari Prima Protect ini. Ini tuh alkoholnya setahu gue 80%. Tapi untuk secara wangi dia ini kurang enak. Udah gitu secara finish di tangan itu dia tuh agak lengket gitu. Makanya kenapa begitu gue beli si Secret Clean ini tuh oke banget. Udah gitu harganya nggak jauh beda. Ini tuh harganya 20 ribuan something gitu. Tapi ya oke lah. Pokoknya kalian kalau misalnya mencari hand sanitizer yang spray gini dan wanginya enak, udah gitu nggak bikin lengket-lengket di tangan, ini tuh oke banget. Udah gitu, produk terakhir yang gua suka banget belakangan ini beras gitu. Dari Mange, ya gimana ngomongnya ya? Pokoknya MAANGE, Mange, Meng. Ya pokoknya itulah. Dia ini satu set ini harganya sekitar 120-an setahu gua kalau nggak salah. Dan gua nggak bisa tunjukin semuanya karena banyak banget. Jadi pokoknya kalian dapat udah lengkap banget. Udah gitu buat pemula ini tuh benar-benar oke banget. Misalnya kalian nggak ngerti kan, aduh ini brush buat apa sih? Di sini tuh udah ada tulisannya. Jadi ini buat blending brush. Udah gitu di sini flat definer brush. Di sini tuh ada kayak eye crease brush. Jadi buat blend di crease gitu. So ini benar-benar ngebantu banget. Apalagi gue juga kadang bingung juga ya karena brush tuh banyak banget. Jadi aduh buat ngeblend ini pakai apa ya? Buat ngeblend ini pakai apa ya? Jadi brush ini tuh oke banget untuk pemula. Udah gitu dia juga synthetic brush, jadi tidak ada hewan yang tersakiti selama proses pembuatan ini. Dan ya kalau synthetic brush kalian bisa pakai di mana aja. Misalnya crease brush kalian mau pakai untuk highlighter di hidung, bisa banget. Udah gitu flat brush kalian mau pakai di bibir juga terserah banget. Ya pokoknya enak banget lah, dan dicuci tuh nggak kasar kalau misalnya synthetic brush ya. Setahu gue sih gitu ya. Jadi buat kalian yang mencari brush makeup, udah gitu banyak banget isinya, kayak sampai 20-an setahu gue, dengan harga yang affordable dan bagus. Dan dia ini agak-agak berat gitu ya. Dari tersedia ukuran yang paling kecil gini sampai yang besar-besar seperti powder brush. Udah gitu ada, pokoknya ada shading brush yang besar juga gitu lah. Pokoknya oke banget, worth to buy banget, worth the money, every single rupiah gitu, itu worth banget. So ya itu aja guys, barang-barang yang gue suka di bulan Februari dan Maret kemarin. Semoga kalian keracunan ya. Dan sorry banget, sekali lagi gue satuin videonya karena ya itu semoga kalian sehat-sehat aja, tetap jaga kesehatan kalian. Semoga kalian tetap mematuhi protokol dengan pakai hand sanitizer, dengan cuci tangan, udah gitu jaga jarak sama orang. Ya pokoknya itu aja deh kuncinya untuk menghindari virus COVID ini. Karena bener-bener kalau udah kena COVID itu bener-bener gak enak banget. Jangan sampai kalian mengalami experience yang sama dengan gua. So ya, thank you so much buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.